Nah, sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya disebabkan oleh adanya obesitas, kurang olahraga, faktor genetik, hipertensi, usia, dan juga kolesterol. Nah, faktor-faktor ini itu biasanya akan berefek ke reseptor insulinnya yang mengalami disfungsi. Jadi obesitas itu akan menyebabkan, jadi kegemukan itu kan orang cenderung kurang gerak atau kurang berolahraga, sehingga mengakibatkan sensitivitas reseptor insulinnya berkurang atau jumlah reseptor insulinnya nantinya juga akan berkurang. Jadi bisa ada dua kondisi ya. Nah, kalau genetik itu seperti jadi perbedaannya dengan genetik pada diabetes mellitus tipe 1. Kalau pada diabetes mellitus tipe 1 itu tadi, nah kita coba lihat lagi. Nah, yang terganggu itu ini pada DM tipe 1. Nah, yang terganggu itu adalah pada kelenjar pankreasnya. Jadi misalnya kalau pada neneknya dia ada gangguan gangguan genetik pada kelenjar pankreasnya. Nah, kalau pada DM tipe 2 itu biasanya gangguan disfungsi genetiknya itu ada di sel tubuhnya atau di reseptor insulinnya. Jadi seperti itu ya. Nah, sedangkan penyebab lain itu bisa disebabkan oleh hipertensi yang bisa mempengaruhi reseptor insulinnya juga yang kurang sensitif, dan juga disebabkan oleh kolesterol. Nah, karena adanya kolesterol, maka aliran darahnya itu juga kurang lancar, kemudian juga akan mempengaruhi sensitivitas reseptor insulinnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya gambaran patofisiologi DM tipe 2 itu kalau pada DM tipe 1 tadi, nah ini kita flashback lagi DM tipe 1, itu biang keroknya atau yang mengalami disfungsi itu adalah pada kelenjar beta Langerhansnya di pankreas ya, di kelenjar pankreas. Nah, yang mempengaruhi produksi hormon insulin. Tapi kalau pada DM tipe 2 itu biang keroknya atau yang mengalami disfungsi atau gangguan itu adalah pada sel tubuhnya, pada reseptor insulinnya yang menjadi kurang sensitif. Ya. Jadi kalau pada DM tipe 2 itu fungsi kelenjar pankreasnya itu biasanya masih normal, atau produksi hormon insulinnya itu biasanya masih normal. Nah, hormon insulin itu tadi yang masih normal itu tadi jumlahnya itu dilepaskan ke dalam pembuluh darah. Itu biasanya juga dalam jumlah yang masih normal. Akan tetapi apa? Kalau pada DM tipe 2 kenapa kok glukosanya tidak bisa masuk? Karena apa? Gangguannya letaknya pada reseptor insulinnya. Jadi di sini reseptor insulinnya itu biasanya kurang sensitif atau jumlah reseptornya karena kurang gerak tadi misalnya itu juga mengalami penurunan atau ada beberapa yang inaktif, sehingga apa? Meskipun jumlah insulinnya cukup dalam kondisi normal, meskipun jumlah insulinnya cukup, tapi karena reseptor insulinnya beberapa inaktif atau reseptor insulinnya kurang sensitif, maka glukosa tetap tidak bisa dimasukkan ke dalam sel tubuh itu tadi. Nah, glukosa ketika masuk ke dalam sel tubuh, kemudian glukosa ketika masuk ke sel tubuh melewati reseptor insulin, nah dia digunakan akan diubah menjadi energi. Nantinya setelah mengalami proses biokimia, glukosa kan nantinya akan diubah menjadi ATP yang manifestasinya bisa menghasilkan energi bagi tubuh. Oleh karenanya, karena di sini glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh, oleh karenanya kenapa pada penderita diabetes itu lemas, itu salah satu penyebabnya adalah ini. Nah, begitu ya. Jadi pada diabetes mellitus tipe 2 itu terjadi
resistensi insulin. Nah, kenapa kok biasanya kalian mengenal adanya resistensi insulin? Ya karena itu tadi, meskipun insulin jumlahnya cukup, nah insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar Langerhans pankreas itu tadi cukup, tapi karena reseptor insulinnya berkurang, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Maka disebut dengan kondisi resistensi insulin. Nah, itulah ya bedanya antara DM tipe 1 dan juga DM tipe 2.